Ma? Mama! Panggil lantang Haidar sambil masuk ke dalam rumah Marlin. Ia menjelajahi seluruh ruangan untuk mencari keberadaan Marlin. Rupanya wanita itu sedang sibuk mengarit di kebun belakang. Begitu melihat kedatangan Haidar, Marlin seketika menghentikan kegiatannya. Ia langsung berkacak pinggang. "Masih berani kamu kesini?" ketus Marlin. Rupanya ia masih marah besar karena insiden di pesta kemarin malam. "Apa yang sudah kamu perbuat, Hem? Bisa-bisanya kamu bertindak ceroboh. Kau tahu, papamu tak akan mungkin memaafkanmu. Kau sudah kehilangan segala-galanya, Haidar. Kau bukan lagi pemimpin perusahaan. Aku sedang tak ingin membicarakan itu, Ma." Haidar memotong ucapan Marlin. "Lalu untuk apa kamu kesini? Hah? Aku ingin bertanya sesuatu sama Mama," tutur Haidar. Ekspresi wajahnya terlihat begitu serius. "Kau ingin bertanya apa? Katakan dengan jujur padaku. Ma, sebenarnya aku tak ada hubungan akan dengan Oral." Glek. Marlin seketika tercekat mendengar pertanyaan Haidar. "Kenapa kamu masih bertanya hal itu? Jawab, Ma!" desak Haidar. "Oral adalah adikmu. Aku sudah berkali-kali bilang padamu," tutur Marlin. Ia sambil membuang muka. Tak berani menatap langsung kedua mata Haidar. "Jangan bohong, Ma!" teriak Haidar. "Lihat." Haidar memperlihatkan lembaran kertas ke hadapan Marlin. Lembaran kertas itu adalah hasil tes DNA antara dirinya dan Oral. "Di sini jelas-jelas terlihat kami tak ada hubungan Wah, Mah. Lalu kenapa Mama ngebohongin aku selama ini? Kenapa kamu bisa memiliki itu?" Kini Marlin terlihat kelincutan. "Tak penting Mama bertanya hal itu. Sekarang jawab, Mah, benarkan kami tak ada hubungan Wah?" Haidar terus mendesak. Marlin terdiam. Ia menundukkan wajahnya. "Ayo, Ma, jawab!" paksa Haidar. "Ya, memang. Kamu sama sekali tak ada hubungan dengan Oral." "Shit!" Haidar mengumpat setelah mendengar pengakuan jujur dari Marlin. Ia hampir menendang apapun yang ada di sekitarnya. Tetapi ia ingat, luka akibat bisul pecah di kakinya belum sepenuhnya pulih. "Lalu kenapa selama ini Mama bohongin aku?" tanya Haidar. Kali ini suaranya bergetar. "Mama tahu, akibat kebohongan Mama itu, aku jadi menyiksa Oral selama ini. Aku jadi menyiksa diriku sendiri. Aku selalu dihantui perasaan bersalah karena kupikir aku telah menikahi adikku sendiri. Aku jadi tak berani menyentuhnya, juga tak berani mencintainya," gumam Haidar. Dan Marlin masih terdiam. "Aku ingin bertanya satu hal lagi sama Mama," tambah Haidar. "Siapa sebenarnya papaku, Ma?" tanyanya. "Papamu adalah Anwar, bukan laki-laki lain." "Oh shit!" Lagi-lagi Haidar mengumpat. "Terus kenapa perlu berbohong kalau aku bukan anak Papa? Karena kalau tak seperti itu, kau mana mau menuruti rencana Mama? Kau mana mau menikahi Oral? Pasti kau akan lebih memilih untuk kawin lari dengan kekasihmu itu." Haidar menghela nafas untuk meredam emosinya begitu mendengar penjelasan sang mama. "Lalu apa tujuan Mama berbohong bahwa Oral adalah adik kandungku?" tanya Haidar. "Aku terpaksa. Terpaksa karena apa? Mama melakukannya karena ancaman Ririn." "Apa? Ririn?" Haidar terkejut mendengar nama itu. Ternyata Ririn ada hubungannya dengan kebohongan Marlin. Flashback ke beberapa tahun yang lalu. Kejadian ini sebelum flashback yang pertama ya cuy. Ririn duduk di sebuah restoran. Ia tengah menunggui seseorang. Dan beberapa menit kemudian, orang itu pun datang. Dialah Marlin. Dialah yang meminta Ririn untuk datang kemari.
Marlin dengan wajah angkuh segera duduk ke hadapan Ririn. "Siang, Tante," sapa Ririn. Sebisa mungkin ia harus menghormati mama dari laki-laki yang ia cintai. Tetapi Marlin tak menjawab. Ia malah menunjukkan ekspresi sinis. "Apa benar kamu kekasihnya Haidar?" Tiba-tiba Marlin bertanya seperti itu. "Benar, Tante. Saya dan Mas Haidar sudah berpacaran sejak SMA, bahkan ketika Mas Haidar kuliah di luar negeri. Tapi saya sering menemuinya ke sana, dan dia juga sering menemui saya ke sini. Hubungan kami memang tidak pernah terekspos. Karena kata Mas Haidar, itu demi kelancaran bisnis papanya." Terang Ririn. Ia menjelaskannya dengan menggebu-gebu. "Mulai sekarang, tinggalkan dia!" Deg. Ririn tercekat mendengar perintah Marlin. "Memangnya kenapa, Tante? Kau sudah dengarkan dari Haidar, dia telah dijodohkan. Tapi dia bilang pada saya, dia akan menolak perjodohan itu." Brak. Marlin menggebrak meja. Suaranya lumayan membuat orang-orang yang ada di restoran jadi melihat ke arah mereka berdua. "Aku tak akan membiarkan dia bertingkah demi wanita seperti kamu," ucap tegas Marlin. Marlin tampak merogoh sesuatu dari dalam tasnya. Ia mengeluarkan sebuah batu. "Terimalah, dan pergilah yang jauh, tinggalkan putraku." Marlin menyodorkan batu tersebut. "Kok batu, Tante? Biasanya kan uang," protes Ririn. Marlin segera melihat ke arah batu tersebut. "OMG! Aku salah mengeluarkan barang. Sorry. Aku tadi bawa batu ini soalnya di jalan aku tiba-tiba kebelat pap. Kan kata orang-orang dulu, kalau bawa batu, rasa kepengen papnya jadi hilang. Dan ternyata bener. Perutku udah gak mules lagi. Ya walaupun tadi udah terlanjur cirit sedikit sih." Jelas Marlin. Ririn seketika menutup hidungnya. Pantas sejak Marlin datang ada bau-bau tak sedap yang menyengat. Marlin memasukkan kembali batunya ke dalam tas. Ia gantian mengeluarkan segepok uang. "Ini untukmu," ucap Marlin. "Saya tak mau menerimanya, Tante. Karena saya tak mau meninggalkan Mas Haidar." Ririn menolak dengan tegas. Karena rasa cintanya terhadap Haidar begitu besar. "Kamu berani menentangku?" Marlin pun geram. "Hah! Apa kau tahu? Kau itu tak pantas berpacaran dengan putraku. Kau hanya wanita biasa. Sedang dia adalah pewaris perusahaan. Kau seharusnya tahu diri." "Saya tidak peduli, Tante," sahut Ririn. Marlin tersenyum geram melihat keteguhan Ririn. "Kalau kamu tetap berkeputusan seperti ini, terpaksa aku akan melenyapkanmu." Deg. Ririn tercekat. "Maksud Tante? Aku akan menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuhmu." Deg. Ririn makin tercekat. Tetapi dalam hati ia bertanya-tanya, masa kalau mau ngebunuh, pakai ngomong-ngomong dulu. Aneh. "Tante bercanda, kan?" tuturnya. "Apa aku terlihat bercanda? Ririn terdiam. Wajahnya tampak memucat. "Kau tahu, aku sudah melenyapkan beberapa orang yang berani mengganggu rencanaku. Bahkan sahabatku sendiri yang pernah berkhianat padaku. Dan sekarang, apalagi kamu yang bukan siapa-siapaku. Dengan uang aku bisa melakukan apapun. Bisa melakukan kejahatan suka-suka hatiku, dan bisa menutupinya serapi mungkin tanpa tercium oleh siapapun." Jelas Marlin. Ia malah membongkar kebusukannya sendiri. "Bagaimana? Kau masih berani menantangku? Saranku, lebih baik kau terima kesempatan yang sudah kuberikan padamu. Tinggalkan Haidar. Kau tinggallah dengan tenang di suatu tempat. Gunakan uang yang kuberikan ini untuk bersenang-senang sesuka hatimu." Ririn merundukkan wajahnya. Marlin pikir gadis itu tengah menimbang-nimbang tawaran yang ia katakan baru saja. Tetapi ternyata, "Hihihihi,
Ririn tertawa kecil. Aku tidak selemah itu, Tante. Tuturnya. Kali ini sambil menegakkan wajahnya. Ia menatap tajam kedua mata Marlin. Lihatlah. Ririn menunjukkan layar handphonenya. Rupanya sedari tadi ia merekam suara apa yang Marlin katakan. Ancaman-ancaman yang Marlin ungkapkan. Kurang ajar! Marlin terkejut. Dan ia sangat marah besar. Saya bisa mempublikasikan apa yang Tante katakan baru saja. Otomatis Tante akan diproses hukum. Tante akan diselidiki apakah benar Tante telah membunuh bahkan sahabat Tante sendiri. Siapa ya kira-kira orang yang Tante lenyapkan? Marlin beranjak. Ia hampir merebut handphone Ririn. Sayangnya encoknya malah kumat karena faktor Ru, jadi ia pun kesusahan. Tante ingin merampas ini? Tanya Ririn. Ia begitu santai menghadapi Marlin. Tak segampang itu, Tante. Baru saja saya sudah mengirimkan salinan rekaman suara ini ke beberapa nomor teman-teman saya. Jadi seandainya Tante menyuruh seseorang untuk melenyapkan saya, mereka pasti akan membeberkan apa yang baru saja saya kirim. Dan semua orang pasti akan tahu bahwa Tante lah yang membunuh saya. Mendengar ucapan Ririn, kini Marlin lah yang terlihat pucat pasi. Ia tak menyangka gadis itu benar-benar pintar dan licik. Sekarang kau mau apa? Tanya Marlin. Ia akhirnya menyerah. Saya hanya ingin terus bersama putra, Tante. Tak ada yang lainnya. Tutur Ririn dengan permintaannya yang sederhana. Tentu, akan aku kabulkan. Tapi apa kau tahu, Haidar akan kehilangan segala-galanya. Maksud Tante? Jika dia tak menikah dengan wanita yang sudah ditentukan oleh papanya itu, dia tak akan memiliki hak perusahaan. Papanya akan memberikan perusahaan itu kepada adiknya. Ririn tampak terkejut, karena ia baru mendengar hal tersebut. Apa kau tega melihat Haidar kehilangan segalanya? Kehilangan kedudukannya yang sekarang? Bukankah kau sangat mencintainya? Dan terlebih, kau nanti sudah tidak akan lagi mendapatkan sokongan dana dari Haidar. Apotikmu akan bangkrut. Bukankah kamu masih memiliki hutang banyak demi terus menjalankan usaha itu? Haidar sudah tidak akan lagi bisa membantumu. Kau juga akan ikut miskin. Kalian berdua akan hidup merana. Ririn sangat tertegun mendengar penjelasan Marlin. Karena benar apa yang dikatakan wanita itu. Jika Haidar sudah tak memiliki apa-apa, tentu dia pun juga akan sama. Karena selama ini usaha apoteknya tak pernah berjalan dengan lancar. Selalu mengalami kerugian yang luar biasa. Dan Haidarlah yang rutin mengucurkan dana untuknya. Sehingga membuat apoteknya terus berdiri sampai detik ini. Aku memiliki penawaran yang akan menguntungkan kita berdua. Tutur Marlin. Maksud Tante penawaran apa? Ririn begitu penasaran sekaligus masih merasa was-was dengan kelicikan Marlin. Biarkan Haidar menikah dengan wanita itu. Dan kamu juga tak masalah jika masih ingin berhubungan dengan Haidar. Maksud Tante menyuruhku untuk menjadi selingkuhannya Mas Haidar. Ya, aku tak sudi, Tante. Ririn langsung menolak. Karena aku adalah satu-satunya wanita yang dicintai Mas Haidar. Jadi aku tak mau jika aku harus menjadi orang kedua di pernikahan mereka. Ini hanya sementara. Hanya sampai ketika Haidar sudah benar-benar diwariskan perusahaan oleh papanya. Setelah itu, Haidar bisa cerai dengan wanita itu. Haidar akan kembali padamu. Tidak semudah itu, Tante. Apa Tante bisa menjamin Mas Haidar tak akan terperangkap dengan pernikahan itu? Maksudmu? Marlin tak mengerti dengan ucapan Ririn. Bisa saja seiring berjalannya waktu, Mas Haidar malah akan jatuh cinta dengan istrinya. Bisa jadi dia nanti malah akan meninggalkanku. Dia akan melupakanku. Aku akan mengantisipasinya. Kujamin Haidar tak akan memiliki perasaan seperti itu terhadap calon istrinya. Bagaimana Tante bisa seyakin itu? Aku akan berbohong padanya bahwa wanita itu adalah saudara kandungnya sendiri. Jadi Haidar tak mungkin jatuh cinta, apalagi sanggup menyentuh wanita itu. Haidar akan aman.
dan dia akan kembali padamu setelah memperoleh segalanya. Ririn tersenyum menyeringai mendengar ucapan Marlin. Kali ini aku setuju dengan rencana tante. Kembali ke masa sekarang. Layam duduk sendirian di dalam apartemen. Sudah dari semalam dia seperti ini. Sama sekali tak tidur. Menunggu kepulangan Oral. Namun, wanita itu tak kunjung muncul. Entah saat ini berada di mana, Layam sama sekali tak mengetahuinya. Tetapi ia yakin Oral tengah bersama Haidar. Karena laki-laki itu pun juga tak pulang. Laki-laki itu juga seperti menghilang begitu saja. Layam takut jika Haidar berbuat buruk pada Oral. Apalagi setelah kejadian di pesta tadi malam. Layam masih berusaha menghubungi keduanya. Nomor Oral sama sekali tak aktif. Sedang Haidar sepertinya sengaja tak memperdulikan panggilan ataupun pesannya. Pak Haidar membawa Nyonya Oral kemana? Jangan coba-coba berbuat jahat pada Nyonya Oral. Saya tidak akan memaafkan Bapak. Kembalikan Nyonya Oral, Pak. Pesan-pesan itu hanya diabaikan saja. Tak ada satupun balasan dari Haidar. Layam pun geram. Ia makin bingung harus berbuat apa. Ia benar-benar seperti orang gila karena kehilangan kontak dengan Oral. Brak. Layam beranjak dari posisi duduknya. Ia mengenakan jaketnya kembali yang semula teronggok di atas sofa, setelah semalam ia lelah mencari keberadaan Oral. Layam keluar dari apartemen, dan langsung turun ke bawah. Memesan taksi untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Dan tanpa menunggu waktu lama, taksi itu pun datang. Antarkan saya ke kantor polisi terdekat, Pak. Ucap Layam setelah masuk dan duduk di dalam taksi. Baik, Mas. Taksi melaju meninggalkan area apartemen. Pergi menuju ke tempat yang dimaksud Layam. Kurang lebih setengah jam taksi itu pun sampai. Taksi berhenti tepat di depan gedung kepolisian. Sudah sampai, Mas. Ucap si supir taksi. Iya, Pak. Layam segera memberikan ongkos taksi. Kemudian turun. Tetapi ia tak langsung masuk ke bangunan di hadapannya. Ia masih tampak ragu-ragu. Haf! Layam menghela nafas dalam-dalam. Aku harus melaporkannya. Aku harus bisa berbuat sesuatu untuk Nyonya Oral. Gumamnya. Ia tengah berusaha meyakinkan diri sendiri. Layam pun akhirnya melangkah masuk. Tekadnya sudah bulat. Layam berjalan mendekat ke salah satu polisi. Dan polisi itu pun langsung menyambut kedatangannya. Selamat siang, Dek. Selamat datang di kantor polisi. Ada yang bisa saya bantu? Ucap si polisi. Siang, Pak. Saya ingin melaporkan sesuatu. Jawab Layam. Baik, silakan duduk dulu, Dek. Si polisi mengarahkan Layam agar duduk di sebuah bangku. Duduk di hadapan dua petugas polisi yang mungkin akan menanggapi laporannya. Ade mau melaporkan apa? Tanya salah satu dari dua polisi tersebut. Masalah penculikan, Pak. Jawab Layam. Ade kehilangan seseorang? Iya. Sudah lebih dari 1 kali 24 jam? Belum sih, Pak. Tapi saya mohon bantuannya, Pak. Saya takut ada apa-apa sama dia kalau saya telat menemukannya. Baiklah. Saya catat data-datanya terlebih dulu ya. Iya, Pak. Si polisi tampak mengutak-atik komputer di hadapannya. Nama Ade siapa? Si polisi melemparkan pertanyaan pertama kepada Layam. Nama saya Layam, Pak. Alamatnya? Alamat asli saya di Jalan Sodok Enak. Usia adik? 18 tahun. Baik. Lalu siapa nama seseorang yang tengah diculik? Kali ini si polisi bertanya tentang sosok Oral. Oral, Pak. Alamat? Apartemen apa ya Otor lupa? Di Jalan Melati. Berapa usianya? Sepertinya akhir 20-an. 27. 28? Atau 29?
Mungkin 27, Pak. Apa hubungan adik dengan wanita yang bernama Oral ini? Anu. Layem ragu untuk menjawab. Terlihat dari ia yang menggaruk-garuk kepalanya padahal tak terasa gatal. Dia pacar saya, Pak. Oh. Kedua polisi langsung bereaksi seperti itu, sambil tampak menahan senyum. Lagi tren kayaknya, berondong pacaran sama yang lebih tua. Dua polisi saling berbisik. Terus menurut adik, dia diculik? Tanya mereka. Iya, Pak. Jawab mantap Layem. Kira-kira adik tahu siapa pelakunya? Saya tahu, Pak. Baiklah. Siapa nama pelaku yang adik curiga itu? Namanya Haidar. Usia? Sepertinya awal 30-an. Apa hubungan dia dengan kekasih adik itu? Dia suaminya, Pak. Glek. Dua polisi langsung tertegun. Suami? Iya, suami. Jadi maksud adik, suaminya menculik istrinya sendiri? Iya, Pak. PHT. Hahaha. Kedua polisi langsung tertawa. Ada-ada saja kamu, Dek. Kalau suami ngajak pergi istri, itu namanya bukan menculik, Dek. Bisa saja mereka sedang honeymoon atau sedang berkencan ke suatu tempat. Lah, kenapa kamu yang bingung nyariin si istri? Ya suka-suka si suamilah mau ngajakin si istri kemana. Tapi ini bukan seperti yang Bapak pikirkan. Hubungan mereka itu. Kamu lagi cemburu ya, Dek? Salah satu polisi memotong ucapan Layem.